Tuhan, Shalom. Selamat pagi, salam damai sejahtera Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Saat pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Saat pagi hari ini sesuai dengan bagian pembacaan dari firman Tuhan yang telah disusun selama 1 tahun. Jadi Tuhan, sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami ya Tuhan, di hari kedua di bulan Juni. Kami berterima kasih atas pimpinan Tuhan sepanjang malam. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami akan kembali bersama-sama ya Tuhan, merenungkan bagian firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan tolong untuk kami semakin mengerti Tuhan, semakin mengerti firman-Mu ya Tuhan. Tolong hamba-Mu dan juga seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, dan juga mereka yang ikut bersama-sama menyaksikan pada saat ini, biar lawatan Tuhan, jamahan Tuhan bagi kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami semakin mengerti Tuhan, mengerti kehendak-Mu Tuhan. Kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada hari yang kedua di bulan Juni ini, sesuai dengan jadwal pembacaan Alkitab tahunan di jemaat kita, bahwa ini pada saat ini kita akan merenungkan lanjutan dari kemarin, yaitu Nehemia pasal 4 sampai yang ke-6. Ya Tuhan, dari kitab Nehemia ini kitab memberikan orang kepada kita atau menulis bahwa Nehemia adalah seorang yang bekerja sebagai juru minuman pada Raja Artasasta di kerajaan Media Persia. Dan ketika rombongan orang-orang Yahudi yang kembali dari pembuangan, kembali ke negerinya Yehuda, ya, dan ketika mereka sudah membangun bait suci dan sudah selesai, maka berikutnya pada pasal yang pertama Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang yang kembali itu mereka sekarang dalam keadaan yang tercela, ya, dalam keadaan yang tercela, kesukaran besar, dan dalam keadaan yang tercela karena tembok Yerusalem masih menjadi reruntuhan, telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Dan pada kesempatan itu ketika Nehemia mendengar berita tersebut, maka sujudlah ia berdoa kepada Tuhan, memohon pengampunan atas bangsanya, atas umatnya. Ya. Dan berikutnya Raja Artasasta memberikan izin kepada Nehemia untuk kembali ke Yehuda, kembali ke Yerusalem, untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Atau ada sebuah visi, ada sebuah beban, ada sebuah tanggung jawab yang Tuhan taruh dalam hati Nehemia untuk memperhatikan bagaimana umatnya, bagaimana umat Tuhan, bagaimana orang-orang Yehuda yang kembali dari pembuangan. Karena pada saat itu kota mereka, pintu gerbang mereka masih dalam reruntuhan, telah terbakar dan perlu dibangun supaya mereka tidak dalam keadaan yang tercela, mereka tidak dalam keadaan yang dihina dan diolok-olok, dan musuh dengan begitu mudah dapat menyerang mereka kembali karena begitu banyak musuh di sekitar mereka. Ya, waktu pembangunan bait suci saja ada banyak orang di sekitar mereka yang tidak senang. Dan kalau kita membaca juga di kitab Nehemia pasal yang keempat ini, ketika Nehemia berhasil menggerakkan orang-orang karena ada panggilan Tuhan, ada tugas yang Tuhan taruh bagi kehidupannya, ya, untuk mulai membangun tembok Yerusalem itu. Maka kita melihat di situ dapat firman Tuhan bahwa ketika Sanballat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya, jadi ada musuh yang tidak senang. Mereka bagaimana mulai membangun kembali tembok Yerusalem. Nehemia memimpin. Nehemia ada sebuah tanggung jawab, ya, yang diberikan kepada dia, ya. Tugas yang Tuhan taruh di hatinya, bagaimana memperhatikan umatnya, umat Tuhan yang kembali dari pembuangan,
supaya mereka tidak dalam keadaan yang tercela, mereka tidak dalam keadaan yang terhina, dan supaya musuh tidak segera atau menghancurkan mereka kembali. Dan itulah sebabnya tembok perlu dibangun, ya. Tembok Yerusalem yang telah terbongkar, yang telah terbakar ini perlu diperbaiki, perlu dibangun kembali, ya. Jadi ada sebuah misi, ada sebuah tugas, dan itulah sebabnya Raja Artasasta mengizinkan dia untuk kembali ke Yehuda dan memperbaiki tembok tersebut, membangun tembok tersebut, menggerakkan orang-orang Yehuda yang kembali, yang selamat dari pembuangan, untuk mereka mulai bekerja bersama-sama membangun tembok tersebut, memperbaiki tembok tersebut, supaya kesejahteraan Tuhan terjadi di sana, ya. Ada keamanan yang terjadi di sana, ya. Mereka bisa terluput, bahkan mereka sebagai suatu bangsa ini, mereka boleh kembali memperoleh kemuliaan daripada Tuhan. Karena apa? Karena tembok itu boleh terbangun. Tapi waktu mereka mulai membangun tembok itu, kata firman Tuhan, ada musuh yang tidak senang. Bangkitlah amarahnya, Sanballat, ya, dan Tobia, kata firman Tuhan di situ, bangkitlah amarahnya, dan ia mulai mengolok-olokkan orang Yahudi. Ya, apa gerangan yang dilakukan oleh orang Yahudi ini? Apakah mereka ingin berpokok sesuatu? Jadi mereka mulai mengolok-olok, mereka mulai mencerca. Ada tantangan di sana, ada yang ingin menghalangi, ada yang tidak mau supaya bangsa Israel ini, orang-orang Yahudi ini yang kembali dari pembuangan ini, mereka bisa kembali dipulihkan menjadi satu bangsa. Ada yang ingin menggagalkan rencana Tuhan bagi mereka, ada yang ingin menggagalkan pembangunan tembok Yerusalem ini, ya, sehingga mereka mengolok-olok, ya, mereka mencerca dengan cercaan, dengan kata-kata hinaan kepada mereka, ya, dengan tujuan apa? Supaya mereka dilemahkan dan mereka menggugurkan niat mereka itu untuk tidak membangun kembali tembok Yerusalem. Nah, ketika Nehemia mendengar, ya, dan orang-orang Yehuda yang dalam pembuangan, apa yang dilakukan? Maka kita beritahu kepada kita, maka Nehemia sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang diberikan tanggung jawab, tugas untuk memimpin pembangunan tersebut, yang mengatakan bahwa, ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina, balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jerahan di tanah tempat tawanan. Janganlah kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka, jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Jadi pada saat dia mendengar kalimat tersebut, dia mendengar tantangan, cercaan dari musuh yang ingin menghambat, yang ingin menghalangi, ya, pembangunan tersebut, maka Nehemia sebagai seorang, ya, yang dipercayakan oleh Tuhan, sebagai seorang yang mengemban misi Tuhan, sebagai seorang yang mengemban tugas untuk kesejahteraan umatnya, demi untuk pemulihan umatnya, supaya mereka tidak dalam keadaan tercela, maka dia dengan segera datang kepada Tuhan, mulai berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan berkata, memohon pertolongan Tuhan, berseru kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong mereka, supaya Tuhan turut campur tangan. Bahkan setiap musuh-musuh yang ingin menggagalkan rencana tersebut, maka setiap rencana mereka itu tidak berhasil, oleh karena Tuhan turut campur tangan di sana, Tuhan turut bekerja di sana, ya, Tuhan turut berperkara di sana, menolong mereka, ya, membantu mereka, sehingga usaha yang mereka mulai, ya, niat baik yang mereka mulai, bahkan setiap usaha-usaha yang ingin mereka lakukan untuk bagaimana umat Tuhan ini, orang-orang Yehuda ini, orang-orang yang kembali dari pembuangan ini, mereka bisa dapat kembali dipulihkan dan bisa menjadi bangsa yang berdaulat pada saat itu. Saudaraku yang terkasih, pada saat juga ketika kita sedang menjalankan misi Tuhan, tugas Tuhan, panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dan kita mulai menjalankan pada hari ini, saudara mungkin pada saat ini sedang dipercayakan oleh Tuhan untuk mengemban bahwa ada satu tugas, misi yang Tuhan percayakan dimanapun kita berada, untuk memikirkan kesejahteraan orang lain, untuk memikirkan kesejahteraan umat Tuhan, untuk memikirkan bagaimana mereka bisa maju, mereka bisa bagaimana mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kesejahteraan Tuhan, supaya mereka yang dalam keadaan yang tercela, dalam keadaan yang mungkin terhina, mereka boleh mengalami pemulihan daripada Tuhan. Tetapi pada saat kita mulai mengerjakan sesuatu, ternyata saudaraku yang terkasih, ada saja terkadang ada saja tantangan, ada saja musuh yang tidak senang,
ada saja perlawanan. Dan itu sebabnya kata firman Tuhan di kitab Yohanes mengatakan bahwa pencuri datang untuk membunuh, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang supaya kita mempunyai hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Ada iblis yang senantiasa ingin mengganggu, ada iblis yang senantiasa ingin merongrong supaya umat Tuhan, supaya tempat di mana kita berada tidak mengalami kesejahteraan, tidak mengalami pertolongan Tuhan, tidak mengalami pemulihan Tuhan. Tangan Tuhan tidak bekerja dalam kehidupan mereka. Dan itu sebabnya ada senantiasa musuh yang ingin menggagalkan, ada iblis yang ingin menggagalkan rencana Tuhan tersebut. Tapi manakala ada musuh yang ingin menggagalkan rencana Tuhan tersebut, apa yang mestinya kita lakukan? Apa yang mestinya kita kerjakan? Kata firman Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar, Nehemia seorang yang telah Tuhan taruh misi Tuhan dalam kehidupannya, Tuhan menaruh panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Maka kata firman Tuhan yang dilakukan adalah dia dengan segera datang berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan berkarya, supaya Tuhan menolong mereka, supaya Tuhan turut campur tangan. Bahkan setiap rancangan musuh itu dapat digagalkan, ya, sehingga umat Tuhan boleh mengalami kesejahteraan. Umat Tuhan yang dalam keadaan tercela ini, yang sedang dalam keadaan yang terhina ini, mereka boleh mengalami pertolongan daripada Tuhan. Karena ada seorang yang dipakai oleh Tuhan, ada seorang yang dipimpin oleh Tuhan, ada seorang yang yang kuat, yang berseru kepada Tuhan untuk tetap memimpin mereka, untuk tetap memotivasi mereka, untuk tetap mendorong mereka supaya umat Tuhan tetap kuat, tetap maju. Karena ada Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan mereka, bahwa ada Tuhan yang senantiasa akan menolong, memimpin langkah mereka, menyertai langkah mereka, bahwa ketika mereka sudah berjalan, ketika mereka sudah mulai, maka Tuhan akan turut campur tangan, bekerja dalam setiap langkah yang mereka mulai, dalam setiap rencana yang mereka mulai. Karena ada Tuhan, bahkan ada Roh Kudus yang senantiasa akan memimpin kehidupan mereka. Dan kalau kita perhatikan di sini, di dalam ayat berikutnya, kata firman Tuhan, ketika mereka mendengar ini, dan Nehemia yang telah dipimpin oleh Tuhan, maka kata firman Tuhan, dia mulai berdoa kepada Tuhan. Dan bahkan berikutnya kata firman Tuhan, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Jadi dia tetap memimpin mereka untuk tetap bekerja dengan segenap hati, tetap berjalan bersama dengan Tuhan, tetap melangkah bersama dengan Tuhan, tetap menjalan apa yang Tuhan taruh bagi kehidupan mereka, apa yang Tuhan taruh bagi seorang Nehemia untuk memulai misi Tuhan, untuk memulai tugas yang Tuhan berikan. Percayakan kehidupannya, maka ada tantangan di depannya menghadang. Tetapi ketika ada tantangan, dia datang kepada Tuhan dan mulai berseru di dalam doa, memohon Tuhan turut campur tangan, memohon Tuhan berkarya, memohon Tuhan untuk terus memimpin. Maka berikutnya, tekad dalam hati, iman yang Tuhan taruh. Bahkan dengan iman yang Tuhan taruh, karena mengetahui dengan persis bahwa inilah pilihan, bahwa inilah tugas yang Tuhan taruh, bagaimana untuk memikirkan kesejahteraan, bagaimana untuk memikirkan umat Tuhan yang ada di sana, supaya mereka tidak dalam keadaan tercerah, mereka tidak dalam keadaan terhina. Maka ketika itu Tuhan taruh, setelah diserahkan kepada Tuhan, maka berikutnya mereka tidak menyerah, tetapi mereka terus maju dan terus membangun tembok tersebut. Mereka terus bekerja, kata firman Tuhan, mereka bekerja dengan segenap hati. Seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Mereka bekerja oleh pimpinan Tuhan, atau mereka terus ingin maju bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, percayalah atas bagi setiap kehidupan kita, bahwa dimanapun kita berada pada hari ini, ada misi Tuhan, ada tugas Tuhan yang Tuhan taruh bagi kehidupan kita, untuk kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri saja, ya, untuk ketika kita ada di dalam panggilan Tuhan, untuk kita tidak memikirkan diri kita sendiri saja, tetapi kita juga memikirkan bagaimana orang lain yang mereka mungkin dalam keadaan yang terhina, dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan yang pada saat ini musuh senantiasa siap-siap untuk menarikan mereka. Maka ketika Tuhan taruh itu dalam kehidupan kita, bagaimana juga kita untuk memikirkan kesejahteraan mereka, bagaimana kita memikirkan supaya mereka tidak dalam keadaan yang terhina, tidak dalam keadaan yang terjepit. Tapi ketika Tuhan taruh itu dalam kehidupan mereka, maka apa yang Tuhan taruh, mari juga ketika Tuhan taruh itu dalam kehidupan kita, kita mulai memangka dan memulai sesuatu, membangun sesuatu, ya, memperhatikan kesejahteraan umat Tuhan melalui setiap tugas yang Tuhan taruh bagi setiap kehidupan kita, melalui setiap panggilan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Kita mulai melangkah, kita mulai membangun bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi waktu kita mulai membangun, ada tantangan, ada halangan di depan, ada sepertinya musuh yang ingin menggagalkan, menghalangi langkah saudara.
Maka saudaraku yang terkasih, ketika ada musuh di depan yang ingin menghalang langkah saudara, saudaraku kuatkan hatimu dan boleh datang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan di dalam doa kita kepada Tuhan dan memohon supaya Tuhan turut campur tangan, berkarya, menolong atas setiap apa yang kita mulai, setiap apa yang kita jalankan, supaya Tuhan terus turut campur tangan, berkarya. Dan berikutnya adalah ketika kita sudah mulai memohon kepada Tuhan, jangan berhenti di tengah jalan. Ya, saudaraku, jangan berhenti di tengah jalan. Tetapi saudaraku yang terkasih, mari kita terus membangun, bekerja dengan segenap hati kita, ya, dengan setiap langkah kita. Karena sebagaimana kata firman Tuhan, bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai setiap langkah orang-orang percaya. Mari saudaraku kita buka firman Tuhan. Kita bagikan lagi ayat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, Rasul Paulus menasihatkan kepada setiap kehidupan kita, berdirilah teguh, jangan goyah. Berdiri teguh, jangan goyah, jangan dikalahkan dengan setiap tantangan yang ada. Jangan dikalahkan oleh setiap musuh yang ada, yang ingin menghalangi, yang ingin menggagalkan apa yang kita bangun pada hari ini, apa yang kita kerjakan, setiap misi Tuhan, setiap panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi justru kita berdiri teguh dan jangan goyah. Dan kata firman Tuhan berikutnya, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu artinya melangkah, maju, terus bangun, terus kerjakan, terus kita melangkah bersama dengan Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, misi Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan akan ada bersama-sama dengan kita. Sebab kata firman Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah tidak sia-sia. Saya berdoa bagi kita pada hari ini, setiap umat Tuhan, dimanapun kita berada, langkah kita ke depan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita mulai bangun pada hari ini bersama dengan Tuhan, setiap tugas, tanggung jawab, setiap misi Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saudara, maju melangkah terus bersama dengan Tuhan. Kuatkan langkah kita, kuatkan hati saudara, ya. Terus datang kepada Tuhan dan berseru, berdoa kepada Tuhan, memohon pimpinan Tuhan, memohon supaya Roh Kudus yang telah diberikan, yang telah dimeteraikan dalam kehidupan kita, membantu kita, menolong kita, terus memberikan sukacita, terus memberikan damai sejahtera bagi setiap kehidupan kita, untuk kita melangkah, bahkan menguatkan kita untuk kita melangkah bersama dengan Tuhan, supaya setiap misi yang kita mulai, setiap tugas yang Tuhan berikan kepada kita, untuk memikirkan bagaimana supaya umat Tuhan mengalami kesejahteraan, mengalami pertolongan, itu sungguh-sungguh berhasil bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati setiap kehidupan kita dalam setiap langkah kita. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Kami bersyukur pada saat pagi hari ini Tuhan, buat hari yang baru ini, untuk kami boleh kembali ada Tuhan. Bapa, kami tahu setiap kami ya Tuhan, ada tugas Tuhan, ada misi Tuhan bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan misi untuk mulai memikirkan sesuatu, untuk mulai membangun sesuatu ya Tuhan, untuk mulai berjalan dan melakukannya Tuhan juga, untuk tidak hanya memikirkan bagaimana tentang diri kami saja Tuhan, tapi bagaimana juga kami memikirkan umat Tuhan. Bagaimana kami memikirkannya Tuhan, ada begitu banyak orang ya Tuhan, supaya juga mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kesejahteraannya Tuhan, mereka boleh mengalami ya Tuhan lawatan Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Tapi langkah kami ketika kami mulai melangkah ya Tuhan, ada musuh, ada tantangan ya Tuhan. Tapi tolong kuatkan setiap langkah kami, langkah umat-Mu ya Tuhan, untuk boleh melangkah bersama dengan Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa akan ada bersama dengan kami. Tolong setiap langkah umat-Mu ya Tuhan, tolong setiap langkah kami dalam bekerja, dalam membangun sesuatu, dalam memulai ya Tuhan, setiap tugas tanggung jawab kami ya Tuhan, di mana saja kami berada, apa saja Tuhan, sehingga ya Tuhan, tugas itu boleh berjalan, berhasil bersama dengan Tuhan. Kami syukur saat pagi hari ini Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami syukuri doa kami kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semuanya. Shalom, selamat pagi dan damai sejahtera Tuhan ada bagi setiap kehidupan kita. Haleluya.